Dari kawasan Mutiara Emas, Masjid Agung Jawa Tengah, kami mengudara di 107,9 FM, Radio Dakwah Islam Masjid Agung Jawa Tengah. Setiap hari kami mengudara, mulai adzan subuh hingga pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Radio Dais, radionya umat Islam Jawa Tengah. Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin amma ba'd. Pendengar Radio Dais Masjid Agung Jawa Tengah dan juga pemirsa MAJT rahimakumullah, senang sekali pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali. Tolabul ilmi kita dalam acara kajian sore Dais di edisi Senin 7 Desember 2020. Mudah-mudahan kita mensyukuri nikmat sehingga semuanya bisa sehat dan mendapatkan barokah dari Allah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang setia, sehingga doa kita besok di yaumul akhir kita akan mendapatkan syafaatul uzma atas izin Allah. Di edisi kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita di tafsir Al-Qurtubi. Hari ini kita akan berbicara yakni di surah Ali Imran 125 yang pada intinya bahwa kesabaran dan ketakwaan mendatangkan bantuan dari Allah. Di syaratnya 2. Mudah-mudahan nanti pendengar pemirsa pada sesi kedua bisa live di 6746352, SMS 082133670000. Alhamdulillah pada sore ini telah hadir narasumber yang setia menemani pendengar dan pemirsa, yakni Kiai Haji Ulil Albab Syekhun Sarjana Agama. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Ikhlas Pedurungan Lor. Kita sahabat. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ini? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat. Sehat. Iya. Mudah-mudahan pendengar juga dalam keadaan sehat dan kemungkinan ada yang kurang enak badan melalui wasilah tolabul ilmi ini Allah menurunkan barakah bisa sembuh. Kita lanjutkan yakni Ali Imran 125 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pendengar setia Radio Dakwah Islam Masjid Agung Jawa Tengah serta pemirsa MAJT TV, kita kaji bersama Ali Imran 125. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bala intasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumtitkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Shadaqallahul azim. Ini ayat menjelaskan salah satu, jadi ada syaratnya. Jadi pertolongan Allah itu ada syaratnya. Syarat yang pertama itu adalah intasbiru, apabila kalian bersabar. Jadi proses itu butuh waktu yang lama, karena itu harus sabar. Nggak bisa langsung ujuk-ujuk sak bedunduk mak jegagi terus langsung sukses, itu nggak ada. Butuh kesabaran, karena itu Nabi yang luar biasa sabarnya ya Nabi Muhammad SAW. Nah itu. Yang kedua, syarat yang kedua agar kita ditolong oleh Allah dalam arti kita sukses. Jadi kita memaknai ini ditolong oleh Allah maksudnya kalau kita pengen sukses. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah takwa. Nah itu ketakwaan. Karena itu apabila seperti itu maka wa ya'tukum min fawrihim hadza yumtitkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Itu penggambaran kalau memang dua itu kamu laksanakan, dan itu terbukti pada perang Badar kan. Pada perang Badar mereka sabarnya bukan main ya. Sabar dengan usaha sudah maksimal, dengan perencanaan yang matang, kemudian mereka juga cukup bersabar. Nah itu karena jumlahnya sedikit, lawannya lebih banyak. Maka kedatangan para malaikat itu bisa jadi hanya sebagai supporter saja, hanya untuk penambah jumlah agar lebih semangat saja. Tapi mereka sendiri itulah yang sebenarnya sedang berjuang mati-matian. Nah itu karena itu juga watataku, mereka juga harus bertakwa, menjaga diri untuk tidak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan nafsu.
tapi memang betul-betul ingin memperjuangkan agama Allah lillahi ta'ala. Nah itu, karena itu lillahi ta'ala. Terkenal sekali juga di mana waktu itu sahabat Ali ketika sedang melakukan mubarozah. Mubarozah itu perang tanding 1 lawan 1. Nah, itu sebenarnya Ali sudah sempat dalam posisi kalah. Nah, itu terkenal sekali cerita ini. Jadi Ali itu sempat posisi kalah karena posisi tubuhnya lebih kecil ya. Nah, itu pedangnya Ali pun sudah jatuh. Maka Ali pun menggunakan keyakinannya yang luar biasa, ketakwaannya yang luar biasa, kesabarannya yang luar biasa. Meskipun dia sudah tanpa senjata, nggak menyerah, dia tetap melawan dengan tangan kosong dan meningkatkan kekuatan semangatnya dengan teriakan takbir. Jadi memang takbir dalam medan perang itu memang dipentingkan itu, dalam sholat, dalam lebaran dan dalam jihad. Nah itu takbir. Maka sahabat Ali pun Allahu Akbar itu sambil melawan musuhnya, mulutnya kaget bukan main dan jatuh. Pedangnya lepas, kemudian pedang musuh itu diambil oleh sahabat Ali. Cerita ini sangat terkenal. Tapi ketika musuh itu sudah tinggal diayun dengan pedang tinggal matinya, itu ternyata musuhnya itu malah dia itu ndangak, kemudian meludahi sahabat Ali. Didoni ke wajahnya sahabat Ali. Itu sahabat Ali mundur nggak jadi membunuhnya itu. Dia sendiri marah-marah sahabat Ali. Nah, karena dia menyadari kemarahannya itu justru dia mundur. Makanya orang kafir tadi justru kemudian duduk dan pelongo-pelongo juga. Loh kenapa kamu posisi kalah kamu sudah saya lukai. Sekarang posisi saya luka dan kamu saya ludahi. Kenapa enggak kamu bunuh saya? Jadi ibarat para pendekar ya, saya ini sudah kalah, saya juga malu kalau enggak dibunuh gitu loh. Ali apa bilangnya? Gara-gara kamu sudah meludahiku. Kalau tadi saya berperang tanding denganmu karena saya membela agamaku. Kamu adalah orang kafir, musuh agamaku. Tapi ketika kamu sudah meludahi wajahku, saya jadi marah. Maka saya tidak ingin antara jihadku, perjuanganku tercampuri dengan emosiku. Terbalik dengan kita kan. Kalau kita itu ketika kita marah, ketika kita emosi pada orang lain, maka kita bertakbir, membela nafsu kita. Nah gitu, berarti bengok koyo-koyo mbelo agama tapi janjane mbelo kepentingan nih. Makanya ketika kepentingannya itu tidak terganggu ya dia tidak marah. Tapi kalau kepentingannya terganggu, wah repot ini. Kalau sahabat Ali enggak, jelas-jelas loh itu perangnya jelas melawan orang kafir. Terus kemudian posisinya jelas, kamu orang kafir, saya orang Islam, dan jelas ada di medan perang. Dia menggunakan takbirnya. Dan ketika musuhnya meludahi, dia mundur sahabat Ali. Saya tidak ingin mencampuri niat jihad saya dengan nafsu. Lah kenapa? Lah umpama kula ya wis ketok gerek matine malah ngidon ya tak cacah-cacah. Lah kaya kula menungso biasa ra ya jek nuruti nafsu. Sahabat Ali enggak. Ya tadi paling tidak ini pelajaran bagi kita itu. Jangan sahabat Ali saja tidak mau perjuangannya terkontaminasi oleh pemenuhan nafsu. Nah, apalagi kita kan repot ketika nafsu kita carikan dalil, kita carikan alasan untuk seakan kita itu membela agama. Padahal sebenarnya kita sedang membela nafsu kita. Nah, itu karena itu harus sabar, ingatnya di Quran kan tuh. Intas biru. Kalau kalian bersabar, seharusnya kalian bersabar. Watataku juga bertakwa. Nah itu takwa itu kan seorang takwa kan pemaaf kan. Makanya saat di Quran kan dinyatakan wal afina aninnas. Nah, sahabat Ali di medan perang pun bisa memaafkan kok. Artinya apa? Kamu meludahi saya. Kalau saya bunuh berarti saya menuruti nafsu saya, menuruti amarah saya. Maka dimaafkan. Kamu meludahi saya maafkan. Tapi kalau kamu memusuhi agama saya, malah saya bunuh. Tapi kalau kamu memusuhi saya maafkan. Jadi bedakan antara kita membela agama dengan membela nafsu. Wah, itu luar biasa sahabat Ali. Wal afina aninnas. Nah, jadi memang seorang mutakin memang harus pemaaf kalau kaitannya dengan pribadinya. Jadi jangan sampai dia itu seakan memperjuangkan agama padahal aslinya adalah sedang membela nafsunya. Sahabat Ali nggak mau seperti itu. Nah, ini juga kita kaitkan kenapa dalam perang Badar menang tapi dalam perang Uhud kalah. Ada
syarat yang hilang. Mereka memang insya Allah takwa lah. Kalau sahabat Nabi nggak mungkin nggak takwa, insya Allah takwa semua. Cuma ora sabar. Yaitu ketika pada perang Uhud, ternyata strategi Nabi itu terbaca oleh Khalid bin Walid, maka diatur seakan itu orang-orang kafir posisinya kalah. Nah, sehingga akhirnya para sahabat 50 pemanah yang ada di Bukit Ruman itu turun. Ketika posisi turun berarti posisi umat Islam lemah. Maka Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya berputar naik ke posisi atas. Itulah yang menyebabkan. Jadi kalau di perang Uhud kalah, jawabannya ya ini. Karena ada yang tidak bersabar. Juga tidak bertakwana ya rapatek kuat. Lah kenapa? Lah dia kan tidak taat pada perintah atasan. Ya, seharusnya orang yang bertakwa itu kan juga harus ikuti perintah atasan. Karena Nabi sudah pesan, jangan bergeser dari posisimu tanpa perintah dari aku secara langsung. Enggak boleh kan? Itu sudah dicegat-cegati. Tapi gimana mereka? Kita ini sudah menang, untuk apa kita di sini? Kita harus turun. Padahal seandainya mereka berpikir rasional, ya meskipun mereka yang ngambil toh nanti juga nggak boleh dimiliki sendiri kok. Nanti juga dikumpulkan kemudian dibagi kok. Pasukan berkuda dapat berapa, pasukan jalan kaki dapat berapa, peranannya apa itu istilahnya senopati perangnya dapat berapa, prajurit biasa dapat berapa. Itu nanti dibagi-bagi. Kenapa harus berebut? Nah itu nggak sabar, itu nggak sabarnya. Nah itu padahal ketika mereka mau bersabar maka dijanjikan wa ya'tukum min faurihim. Seketika itu juga hadza yumtitkum rabbukum bi khamsati alaf minal malaikati musawimin. Bahkan nanti akan dibantu dari 1000 seperti kemarin diceritakan ya. Datang 1000, datang lagi 1000. Masih kurang semangat, datang lagi 1000. Sampai bahkan jumlahnya sampai 5000. Berarti dari segi jumlah umat Islam jauh lebih banyak daripada orang kafir kan kalau ditambah dengan jumlah malaikat ya. Jadi wajar apabila kemudian dalam perang Badar itu orang kafir kocar-kacir ya, karena mereka melihat jumlahnya jadi sebanyak itu 5000 lebih sementara mereka hanya 1000 lawan 5000 plus jumlah pasukan Islamnya aja 313 kan 5000 lebih. Ya wajar apabila orang kafir itu takut. Meskipun sebenarnya kedatangan malaikat bisa jadi hanya bersifat sebagai supporter saja. Untuk menambah semangat dan menambah musuh takut saja. Sebenarnya yang perang membunuh ya tetap manusia-manusia itu. Di antara 313 pasukan Islam. Tapi itu mampu memporak-porandakan pasukannya orang-orang kafir. Sementara itu di perang Uhud ternyata ada yang kurang sabar. Nah, sehingga akhirnya membuat bantuan ini tidak jadi turun. Nah, itu tidak jadi turun. Dinyatakan oleh Rabi' bin Anas kana nasu yauma badrin ya'rifuna qatlal malaikah miman qatalahum bidzurbi fauqal anak wa alal banani misla simatin nari qad uhriqat bihi. Dan itu terbukti. Tapi ada juga yang menyatakan malaikat itu enggak hanya sebagai supporter, ikut terlibat langsung. Terbukti seperti penjelasan kemarin bahwa orang-orang yang mati terbunuh oleh malaikat itu dengan ciri khasnya pasti ada luka bakar. Yaitu baik di lukanya ataupun di ujung-ujung jarinya. Nah, kemudian diriwayatkan juga oleh Mujahid dibantu oleh mufasir yang lain Imam Dhahak menyatakan bahwa faurihim maksudnya adalah al-fawaroh itu mayafuru minal kidri. Jadi apa itu ya? Langsung seketika itu. Jadi kayak apa yang meletik itu loh. Kan seketika itu. Meletik artinya permintaan untuk dibantu dengan datangnya bantuan sebenarnya enggak lama. Faur seketika saknalika iku uga. Itu jadi asal syaratnya dua tadi. Sabar dan takwa. Jadi ini pun kita bisa tarik untuk kepentingan kita sendiri. Kalau kita pengen jadi orang sukses ya jadilah orang yang bersabar. Jadilah orang yang bertakwa. Kemudian para malaikat itu kedatangannya kan bahkan musawimin. Apa itu maksudnya musawimin? Musawimin itu aikot a'lamu angfusahum bi alamatin. Jadi kedatangan mereka ada ciri khusus, ada tanda-tanda, ada alamatnya. Ini sudah dari bahasa Indonesia ya. Alamatnya mana? Alamat itu adalah tempat khusus atau ciri khas khusus yang bisa dicari. Kemudian di antaranya para malaikat itu muncul menurut para mufasir
musawimin ay mursalina hiyalahum fil ghari. Ada juga yang maknanya hanya yang penting ikut terlibat dalam perang. Kemudian apa tanda-tandanya? Simal malaikat menurut Ali bin Abi Thalib, menurut Ibnu Abbas, anal malaikata iktamat bi ama imi bidzin qad arsaluha baina aktafihim. Jadi malaikat itu muncul dalam bentuk persis seperti manusia. Cuma ciri khasnya mereka itu memakai imamah. Imamah itu sorban yang diikatkan di kepala. Bukan burdah. Kalau burdah namun disampir. Imamah itu dibut-but gitu, Pak. Ya kalau kita lihat kayak orang-orang model orang-orang India. Nah itu. Jadi Nabi pun dulu para sahabat pakainya seperti itu, Pak. Dibut-but kayak kalau di Indonesia itu yang mirip seperti kayak Pangeran Diponegoro itu loh. Nah itu namanya imamah. Jadi sorban yang diikatkan mubeng-mubeng di kepala. Nah itu imamah. Itu ciri khasnya mereka memakai imamah atau udeng-udeng kepala warnanya putih. Jadi malaikat-malaikat itu ketika di perang Badar, ciri khasnya pasukan malaikat itu adalah berimamah warna putih. Nah itu. Kemudian juga ada riwayat yang lain, illa Jibrila fa innahu kana bi imamatin sofro ala mithli Zubairi bin Awam. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas juga Mahdui menyatakan bahwa Jibril itu penampilannya beda. Nah, karena biasanya komandan karo pasukan ya mesti beda ya. Nah, waktu itu malaikat Jibril itu memakai sorbannya itu adalah justru warnanya adalah warna kuning. Jadi kalau pasukan malaikatnya bersorban atau berimamah warna putih, tapi Jibril berimamah warna kuning. Nah, itu berimamah warna kuning. Kemudian Imam Rabi juga sahabat Rabi, kanat simahum annahum kanu ala khailin bulqin. Ada ciri khas lagi. Jadi para malaikat ini kalau mungkin dilihat dari segi fisik tubuhnya kesulitan, lihat dari kudanya. Ciri khasnya kudanya itu adalah kuda telenok-telenok atau belentong-belentong. Jadi bertitik-titik itu. Jadi kudanya itu tidak putih bersih, tidak merah bersih, tidak hitam bersih, tapi ada belang-belangnya itu. Nah, kayak model kudanya kuda belang-belang itu, kudanya belang-belang. Nah, meskipun ini menjadi ciri khas, itu ada juga yang menjelaskan bahwa itu bukan berarti malaikat ki mesti rupane koyok ngono. Itu bagian dari untuk menyesuaikan diri saja. Jadi istilahnya kita membuat kamuflase. Ya, biar orang tidak tahu bahwa itu malaikat. Nah, sehingga berpenampilan seperti penampilannya para manusia. Nah, itu para manusia. Kenapa? Karena kebanyakan pasukan itu kan punya ciri khas lah. Di antaranya maka malaikat itu ada yang menyerupai seperti penampilannya si Zubair bin Awam. Kenapa Zubair bin Awam itu memakai serban atau ikat kepala atau imamah itu adalah warnanya kuning. Kemudian juga digelembrehke itu ya, digelembrehke. Jadi tidak diikatkan total, tapi ono pucukan ini lah, ono pucukan gelembreh. Nah, itu yang warna kuning itu jadi malaikat Jibril itu berpenampilan seperti gayanya Zubair. Jadi orang lain dikiranya Zubair, padahal itu malaikat Jibril ya. Ya misalnya seperti itu. Dikiranya Zubair bin Awam, ternyata malaikat Jibril. Juga kenapa ada yang juga memakai kudanya modelnya seperti itu? Nazalat alaiha muwafaqatan li furusil migdadi. Jadi li farsil migdadi. Jadi mereka berpenampilan dengan kuda yang pelenok-pelenok kulitnya itu mencontoh kuda yang dinaiki oleh Migdad. Jadi sebenarnya kudanya Migdad itu kuda yang jelek. Karena kuda yang bagus itu kan yang huron muhajalan, wajahnya putih, kaki empatnya mulai lutut ke bawah putih, itu dianggap yang paling baik. Atau yang mulus, kalau hitam ya hitam total, kalau putih ya putih mulus, kalau merah ya merah mulus, itu dianggap kadang biasanya yang termasuk yang istimewa, yang baik. Tapi ini miliknya Migdad ini memang ablako, belentong-belentong, jadi telenok-telenok ono cara disawang kira nyenengke nah gitu. Tapi memang malaikat kemudian berpenampilan menaiki kudanya seperti itu. Agar dikiranya jadi orang lain dikiranya itu Migdad.
Padahal Mikdad kok malah akeh men gitu. Jadi ketika di pandangan matanya orang kafir maupun matanya orang muslim dikiranya itu ya manusia, padahal itu adalah malaikat. Ini sebenarnya kan bentuk kamuflase ya. Karena itu nazalatil malaikatu alal khailil bulki ikroman lil Mikdad. Ini juga sekaligus meskipun Mikdad dianggap sahabat yang miskin, kemudian kudanya juga jelek, tapi karena niatnya yang luar biasa malah dicontoh. Nah, dicontoh oleh malaikat berpenampilan ala Mikdad. Kama nazala Jibrilu mu'tajiron bi imamati sofroin ala mithli Zubair. Sebagaimana Zubair bin Awam, ini kan berarti cucunya Abu Bakar, itu ya luar biasa. Dia itu apa ya, masih muda tapi pemberani luar biasa, sehingga Jibril pun berpenampilan ala Zubair bin Awam. Nah, jadi penampilan malaikat itu memang kayak dikamuflase ya. Jadi di nyaru, cara wong Jawa ngarani nyaru. Jadi penampilannya seakan itu manusia biasa, menyerupai manusia biasa. Nah, itu tanda-tandanya malaikat udah berdatangan. Juga dinyatakan di riwayat yang lain, dari riwayat dari Abi Laila menyatakan bahwa lau sahid tanah wa nahnu ma Rasulillah idza asobat nas sama'u lahasista anna roihana roihadzoni. Jadi waktu itu pun pasukan itu bajunya kan bajunya murahan itu ya waktu itu. Kalau sekarang baju mahal loh Pak. Itu adalah terbuat dari bulu domba. Sekarang wool ya wool. Wool itu kan sekarang malah kain mahal kan, dicuci pakai air aja nggak boleh kan. harus pakai cuci uap itu kan. Tapi wala bisa sallallahu alaihi wasallam jubataru miyatin min sufin. Jadi Nabi dan para sahabat waktu itu pakaiannya adalah pakaian yang terbuat dari bulu. Karena mungkin dulu teknologinya kurang bagus, sehingga pakaian bulu itu ya dianggap pakaian paling kasar dan baunya enggak enak. Sehingga seandainya itu kami ada yang kehujanan, pasti keringat kami baunya seperti bau domba karena bajunya terbuat dari bulu domba. Nah, ini juga termasuk yang diceritakan bahwa para imam hadis menyatakan walabisaha Yunus bin Matta. Ini mencontoh Nabi Yunus bin Matta dulu pun sukanya pakai baju wool. Nabi Muhammad pun sering pakai baju wool. Bahkan mayoritas sahabat pakainya baju wool. Ini waktu itu bukan baju mewah ya. Waktu itu justru baju yang dianggap murah dan dianggap bau kalau lama-kelamaan. Yang bagus waktu itu ya katun yang terbuat dari kapas itu. Kalau sekarang malah kalah mahal kan karena wool. Dari kapas kalah dengan yang dari wool. Ada juga ya termasuk menyatakan bahwa tanda-tandanya malaikat yang datang itu adalah menaiki kuda yang ekornya dipotong, rambut ekornya dipotong. Tapi ini ternyata bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh Nabi. Kalau Nabi menyatakan seperti itu, la takusuna wasiyal khaili wala ma'arifiha wala adnabiha fa inna adnabaha madzabuha wa ma'arifaha difa'uha wa nawasiyaha ma'dudun fihal khairu. Ada memang yang meriwayatkan bahwa waktu malaikat turun itu ekornya itu dipotong. Jadi kan kadang buntutnya itu kan panjang itu ya. Kalau dibiarkan kelembreh itu berarti miliknya manusia biasa, tapi yang ekornya itu bulunya dipotong ketok cendak, lah itu berarti miliknya malaikat. Nah, itu. Kenapa? Karena Nabi melarang untuk memotongnya. Jadi biar ben ora podok kaya umumi. Nah, Nabi menyatakan la takusuna wasyal khaili wala ma'arifiha. Jangan kamu potong rambutnya nawasi itu kan belakang ubun-ubun itu. Nah, itu belakang di atas ubun-ubun itu kan ada rambutnya suri sampai ke belakang sampai di leher ya itu. Itu Nabi memerintahkan itu jangan dipotong, itu biarkan lembreh tetap sak dawa-dawane. Kemudian wa ma'arifiyah juga rambut yang lembreh di depan wajahnya kuda itu kan ada itu. Rambut bagian atas kadang lembreh ke depanan kuda. Itu bagian ma'arifnya itu. Jangan dipotong, biarkan aja. Nabi memerintahkannya seperti itu. Termasuk
nggak boleh lagi adalah wa adnabiha, juga rambut buntutnya jangan dipotong. Jangan dipotong. Tapi kenapa malaikat itu tadi kok malah yang dipotong? Itu mungkin biar kelihatan itu bukan manusia, itu bukan sahabat. Karena sahabat Nabi nggak mungkin kudanya dipotong ekornya, nggak mungkin rambut ubun-ubunnya dipotong, nggak mungkin rambut yang lembreh ke wajah kudanya dipotong. Itu justru sebagai alamat. Nah, ada alasan Nabi kenapa Nabi menyatakan nggak boleh potong seperti itu. Kenapa? Fa'ina adnabaha madzabuha. Jadi rambut ekor itu adalah sebagai pelumasnya. Kayak hewan-hewan kan gitu ya, ayam, terus apa lagi, mentok itu kan di belakangnya yang brutuni itu Pak. Nah itu kan sebagai pelumasnya kan, ada minyaknya untuk ngelumasi itu. Ya jadi ketika di rambut buntutnya itu dipotong, nanti pelumasnya berkurang. Biarkan aja itu nanti. Jadi ketika ekornya disabet kironoroni ini lagi ngelengani awake. Nah itu. Ya kemudian ada juga alasan kenapa wa ma'arifaha difa'uha. Sesungguhnya rambut yang lembreh di depan wajahnya itu adalah bagian dari penghangatnya. Jadi kalau itu dipotong nanti tubuhnya kasihan, nanti enggak dingin, enggak kademen gitu ya. Jadi semuanya itu ternyata ada manfaatnya. Wa nawasiyaha maq'udun fihal khairu. Dan untuk rambut ubun-ubun sampai ke belakang biarkan saja karena semua kebaikan ada di situ. Ukuran kebaikan ada di situ. Nah, itu sebenarnya sebagai tanda-tanda saja. Wadalatil ayatu ala husnil abyadi wal asfari minal alwani li nuzulil malaikati bidzalika. Ada juga mufasir yang mengartikan karena ada malaikat yang tampil dengan penampilan seperti itu, maka termasuk pakaian apa itu putih dan pakaian kuning itu adalah termasuk pakaian yang istimewa. Pakaian putih dan pakaian kuning. Kenapa? Karena itu yang dipakai malaikat. Jadi pakaian putih dan pakaian kuning itu termasuk pakaian istimewa. Kenapa? Linuzulil malaikati bidzalika. Karena malaikat pernah turun dengan surban warna putih dan Jibril dengan surban warna kuning. Sementara Nabi Muhammad SAW menyatakan ilbasu min siyabikumul bayadho, pakailah pakaian yang putih-putih. Fa'innahu min khairi syabikum, karena itu adalah salah satu pakaian terbaikmu. Wa kafinu fihi mautakum, dan kafanilah orang matimu dengan pakaian putih. Tapi kalau nggak punya pakaian putih juga boleh Pak, pakaian lorek-lorek, pakaian kotak-kotak. Jadi misalnya duwe ini tapeh dikafani nggo tapeh ya oleh. Mung kita kesane ora patek serem ya. Nah, jadi ya boleh pakaian kotak-kotak. Jadi ketika dulu ada orang yang bilang, "Kalau kamu nggak ikut partai ini nanti besok kamu nggak boleh di partai putih. Apa mau dikasih kain kafan warna ini?" Ya itu ya boleh sebenarnya. Jadi kafan itu nggak harus putih, tapi ini dianjurkan oleh Nabi yang putih. Nah gitu. Wa amal amaimu Fati Janul Arabi Waliba Suha. Jadi itu yang dipentingkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau pakaian sorban itu ya sebaiknya yang atijani itu nggak boleh, yang diikatkan itu, yang diikatkan. Itu monggo. Ya. Kita dari yang pertama. Memang syarat mendapat pertolongan dari Allah atau suksesnya itu harus ada dua. Ada sabar, ada takwa tadi. Tapi kadang-kadang manusia awam, ya saya sendiri, kok sabar kok terus-terusan, kapan iso carane dungan iki terkabulkan, kadang-kadang seperti itu. Ya. Kata-kata sabar terbatas itu gimana? Sabar kalau dibatasi namanya bukan sabar lagi. Iya, karena batas kesabaran itu kan tingkatannya sendiri-sendiri. Bagi orang kadang itu nunggu 1 jam itu udah nggak sabar. Bagi orang lain nunggu berhari-hari pun juga sabar. Ya. Nah jadi memang ukurannya itu dari tingkat ketakwaan orang sendiri itu juga akan mempengaruhi kesabarannya. Tingkat pemahaman orang itu sendiri juga akan mempengaruhi kesabarannya. Ya kita bandingkan ginilah. Manusia terbaik itu kan Nabi ya. Semua Nabi itu pasti manusia yang terbaik. Tapi Nabi ada yang juga sabarnya bukan main. Nabi Nuh itu ya sabar, tapi lebih sabar Nabi Muhammad SAW. Kurang sabar apa Nabi Nuh? Berdakwah sudah 950 tahun. Nah, dakwah kita baru berapa hari sih? Baru berapa bulan, baru berapa tahun kalau kita sudah ngamuk-ngamuk kalau kita belum berhasil. Berapa lama sih usaha kita? Nah, tapi Nabi Nuh akhirnya juga
disebut sebagai Nuh itu Iya. kan dari kata naha artinya kan nangis jerit-jerit. Hmm. Naha itu nangis jerit-jerit karena itu ada istilah Nuh. Padahal nama aslinya Nabi Abdul Ghaffar. Itu namanya Abdul Ghaffar, Nabi Abdul Nuh. Ghaffar. Dipanggil Nuh itu karena dia itu begitu jengkelnya sampai jerit-jerit kayak kita pas histeris. Nah, paham histeris iki. Orang jengkel sedih mangkel jadi suatu hari kan bengok-bengok sak Iya. puas-puasi. Itu disebut sebagai nuah atau nuh dari kata naha artinya menangis dengan luapan suara yang keras. Akhirnya terkenal dengan Nabi Nuh. Nuh. Dari Nuh atau Nuah. Nah, itu namanya aslinya Abdul Ghaffar. Kurang sabar. Ya sabarnya bukan main. Tapi akhirnya lihat seperti disampaikan Pak Karno tadi, akhirnya orang sabar kan, ucul kesabarannya sehingga akhirnya berdoa agar umatnya dihabisi saja. Kenapa? Dan Nabi Nuh itu sudah berjuang 950 tahun, pengikutnya cuma 80 orang. Nah, jadi kalau kita itu baru berapa tahun kok sudah ngamuk-ngamuk. Nah gitu. Ya paling tidak dihilangi nolnya lah. Kalau Nabi Nuh itu 950 ya kita 95 tahun lah gitu. Atau mungkin dibuat kecil ya. Iya. Ya bukan 95 tahun lah, 9,5 tahun lah. 9 tahun setengah lah. Lah kita baru berapa? Atau mungkin dikecilkan lagi lah, 9 bulan 5 hari lah gitu ya. Ya kita kadang baru berapa sih? Nah itu kita jauh. Nah itu. Tapi kalau dibanding Nabi Nuh sudah sabar ya, dibandingkan Nabi Muhammad lebih sabar lagi. Kurang sabar apa? Wong Nabi Muhammad itu ya sudah mangkelnya bukan main juga kok. Itu ketika di Taif itu Nabi juga dilukai. Itu Nabi cuma bilang, ma anti illa isbaun damiti. Allah kamu itu bukan lain ya hanya jari yang terluka aja keluar darahnya. Kenapa? Ya gara-gara dibalangi oleh orang Taif kan, dibalangi pakai batu. Itu Nabi enggak marah. Tapi yang marah Malaikatul Jibal. Malaikat-malaikat penjaga gunung. Itu langsung wadul sama malaikat Jibril minta izin karena ya semua kegiatannya malaikat itu harus seizin. Ya ibarat kayak prosedur gitu ya. Wah ini tentara ini boleh nembak apa tidak? Tanya sama komandannya dulu. Boleh tembak apa tidak? Nah gitu. Ya gitu. Malaikatul Jibal ini boleh nggak ini orang Taif saya jatuhi gunung ini. Udah mau diangkat, mau dijatuhkan ke penduduk Taif. Tapi ketika lapor sama Malaikat Jibril nantu sama Nabi Muhammad. Itu Malaikatul Jibal udah marah-marah itu mau dijatuhi gunung. Apa jawabnya Nabi? Jangan. Nabi malah dengannya Allahumma hdiqomi fa innahum la ya'lamun. Nah, sehingga apa? Kenapa? Nabi memberi alasan. Jangan. Karena di antara orang Taif itu juga ada orang-orang yang baik. Saya juga berharap besok anak-anak jadi orang Islam. Kalau enggak mau, ya besok cucunya mau jadi orang. Enggak mau, ya cicitnya jadi orang Islam. Dan terbukti toh, orang Taif sekarang kan juga orang Islam semua. Nabi juga mikir, kalau orang Taif dijatuhi gunung, yang mati kan enggak hanya orang-orang yang memusuhi Nabi kan. Termasuk ibu yang menyusui Nabi, Halimah Sa'diyah kan orang Taif. Nah, nanti ikut kena juga repot toh. Jadi Nabi kita luar biasa. Maaf kita bandingkan. Bagaimana dengan Nabi Nuh? Sabar bukan main, tapi karena di ujung akhirnya enggak sabar. Akhirnya ketika doanya Nabi Nuh terkabulkan terjadi banjir, yang kena siapa? Kan enggak hanya umatnya, anaknya ikut kena, istrinya ikut kena. Nah makanya Nabi enggak mau peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Nuh terulang pada masa Nabi Muhammad. Nah itu sabarnya bukan main. Jadi sabar itu ya kalau bisa memang terbatas. Kalau masih terbatas ini ya urung batas sabar. Tapi contohnya tadi Ali bin Abi Thalib luar biasa. Artinya peperangan saja sabarnya seperti itu. Nah, iya. Itu gimana itu caranya apa ya? Orang itu bisa apa ya? Ya harus memahami. Jadi kita ini kadang kan mencampur aduk antara kepentingan agama dengan kepentingan pribadi. Bahkan lebih banyak kita membela kepribadi kita dengan kudung agama. Itu yang paling repot. Paling repot adalah ketika kita mengatasnamakan agama padahal atas nama kepentingan pribadi. Itu yang paling berbahaya. Tapi untuk menilai ini agama ini pribadi kadang sekarang itu dirinya sendiri yang harus bisa menilai ya. Enggak, artinya orang lain itu kan susah sekali. Orang itu perjuangan untuk agama atau untuk pribadi kan. Nah ya, jadi gini, ketika kita berjuang untuk agama, itu pasti pribadi kita ikut kena kan, ikut itu andil ya. Tapi kalau kita atas nama pribadi, agamanya nggak dapat kan gitu. Karena pasti akan kecewa kita. Kenapa? Karena tujuan kita tidak berhasil. Tapi kalau orang memperjuangkan, itu kan ibarat itu. Orang kalau memperjuangkan dunia hanya dapat dunia.
Tapi kalau orang itu memperjuangkan akhirat, maka dunianya pasti dapat. Iya, iya. Ya seperti itu, ibaratnya seperti itu. Gini aja lah, ketika Pak Karno itu menolong saya misalnya ikhlas lillahi ta'ala, maka ketika sampai di sana, ya nanti Pak Karno ikut saya muliakan loh. Ikut saya muliakan. Nah kemudian ya melu jak mangan bareng, jak pesta bareng kan gitu ya. Karena Pak Karno yang menolong saya. Pak Karno tolong saya ini diantar mau di sana ada teman. Ya, tapi beda kan ketika Pak Karno punya mobil, kula charter nggih. Kula diterke wonten ngene Cirebon, kula ajeng besan misale. Ah wong sampeyan iki sopir charteran tekan kono ya ora tak ajeni to, Pak. Oh gitu ya. Jenengan lek ngeterke kula kan karena jenengan dapat bayaran. Lain kan jenengan nolong saya ikhlas lillahi ta'ala kan beda loh, Pak. Sama, kita membela agama tapi karena charteran ibaratnya kan gitu. Jadi sebenarnya saya enggak membela agama, wong saya hanya sak dermo ngeterke sementing aku untuk bayaran kok. Ya ning kono ya ora melu pesta, ora melu digoleki nggon. Ya paling sampeyan metongkrong nunggoni mobil gitu. Kuwi nek entuk kilingan ya mbek dikai sego apa dusan, nek ora kilingan ya kaliren sampeyan. Dan mergone wis entuk bayaran. Tur tujuane bayaran kan beda. Jadi ketika kita itu karena lillah, karena akhirat, dunia pasti kita dapat. Tapi kalau kita semata-mata karena dunia, tunggu tanggal mainnya. Kamu nggak dapat akhiratnya, cuma dapat dunia aja. Karena itu sahabat Ali nggak mau, nggak mau urusan akhirat kok kecampuran dengan urusan dunia. Lah emosi pribadi itu urusan pribadiku, nggak mau sahabat Ali mencampur. Ini yang luar biasa. Iya, bukan kelas. Bukan kelas. Ya, yang terakhir, artinya gini. Ali Imran 125 ini kan maaf seolah-olah kan masih apa ya mempertanyakan piye perang Uhud kok bisa seperti itu, mengapa itu? Nah, ini menjelaskan agar orang itu bisa memahami. Jadi Allah tidak membantu dan tidak langsung menang itu satu memang ya biar jadi pelajaran agar orang itu ada ketaatan kepada pemimpin. Itu resikonya kalau kamu tidak taat pada pemimpin karena nggak sabar. Terus kemudian kalau mereka mempertanyakan, lah kenapa Allah di perang Badar itu Allah menurunkan malaikat, kenapa nggak diturunkan? Ya karena nggak sabar. Seandainya sabar ya mesti dia akan diturunkan malaikat. Lah karena nggak sabar dan kurang bertakwa, ya itu. Jadi artinya ibaratnya gini penjelasannya ya sak jan-jane ya ditulung lah tapi ora pantes ditulung loh. Ya gitu. Jadi ketika kita kurang sukses, kita kurang berhasil, itu juga bisa jadi pribadi kita kurang sabar dan kurang bertakwa. Iya. Para utama break dulu ya. Ya, pendengar misalnya kita jeda sinak jangan lupa. Setelah sesi kedua ini Pon Live ke-6 746 352. Kita dengarkan satu nada berikut ini.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali di 107,9 MHz dan juga MAJT TV. Ya, saat ini juga live Facebooknya Radio Dais. Sekarang waktunya pendengar pemirsa monggo yang mau pun live, kita beri kesempatan dulu ke 6746352. Untuk luar kota tentunya tambah kodor ya, 02467465352. Ya, sudah ada saudara kita masuk, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ji. Assalamualaikum. Monggo, Pak. Dan Mas Karno. Ji. Saya silaturahim, niat saya kajian yang kedua bertanya. Ji. Yang saya tanyakan, saya pernah membaca. Betul sekali Pak Ariu. Ya, Ya, monggo. saya pernah membaca buku, di situ ada kata-kata secara tekstualnya bahwa Islam itu ada ilmu Etimologi. Ya, itu katanya di situ jelaskan bahwa itu artinya cabang-cabang ilmu bahasa dan kata-kata. Kalau di dalam Islam itu ada bahasa lugat. Kalau ilmu yaitu diantaranya mungkin ilmu tafsir, madhab, pemahaman, ilmu syarak dan ilmu syar'i. Nah, yang saya tanyakan, apakah arti daripada ilmu etimologi itu? Mohon penjelasannya. Yang kedua, ada makom tajrid. Nah, itu kemudian yang itu artinya apa? Bagaimana penjelasannya? Kemudian makom asbat. Nah, ini bagaimana? Kalau saya mengetahui mungkin tahu salah atau benar. Kalau tajrid itu mungkin hanya pada Allah saja. Kemudian kalau asbat itu mungkin ya cinta kepada Allah karena ada unsur dunianya, nafsu dunianya. Ini mohon penjelasannya antara makom tajrid dan asbat. Terima kasih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Heru. Yang pertama, Islam etimologi itu gimana? Etimologi itu maksudnya Islam secara etimologi, secara bahasa. Oh, bahasa. Secara arti bahasa itu apa? Itu kalau dalam bahasa Arab disebutkan dengan lughatan. Makna harfiahnya. Nah, Iya, itu makna jadi ilmu itu makna harfiahnya. Etimologi itu maksudnya secara makna harfiah atau makna bahasa. Itu namanya secara etimologi. Itu kan bahasa ilmiahnya seperti itu. Kalau makom tajrid itu ada. Makom tajrid dengan makom asbab. Tajrid itu dari kata mujarrad, artinya hanya meligi namun kersane Allah. Nah, itu makanya makomnya makom tajrid. Nah, itu makom tajrid ya cara wong nyambut gawe wis pasrah Gusti Allah. Dadi wis wegah nyambut gawe wegah apa, wis pokoke sak derma biasa aja. Jadi semua wis dipasrahke marang Gusti Allah. Dalam kelompoknya nanti masuknya adalah kelompok Jabariyah. Oh, masuk ke sana. Nah, tajrid itu berarti kelompok Jabariyah nanti. Jadi semuanya itu terserah Allah. Ora sinau nek Gusti Allah ngersake pinter kok aku pinter karepe dhewe. Ora rasa kerja nek Gusti Allah ngersake duit akeh kuwi duit do teko karepe dhewe itu makom tajrid. Nah, jadi kalau kita masih makomnya juga makom asbab itu artinya harus adanya terjadi sebab dan akibatnya gitu. Kalau pengen dapat bayaran ya harus kerja, pengen makan ya harus ada yang dimakan, harus mau masak. Nah gitu. Tapi kalau sudah makom tajrid ya leh-leh aja. Tapi kalau sudah makomnya ya biasa. Iya. Maryam itu di ruangan khusus enggak pernah apa-apa, cuma sholat tok ya rezeki do teko karepe dhewe. Ya sama. Jadi kalau penggambarannya gini, Mbak, makom tajrid itu ya mirip seperti monggo atau lamat aja. Dia santai-santai di rumahnya. Ya nanti ya kaper, laler, malang, do tiba tememplek ning omahe karepe dhewe. Anak kula jenengan sedaya makom asbab ki ya sebabe ayam ya kudu ceker nek pengen entuk pakan. Sebabe kadal ya kudu ngoyak-ngoyak nek entuk pakan. Itu masih asbab. Nah, tapi ya sing ijek makome asbab aja tiru-tiru sing tajrid, aja tiru-tiru sing asbab. Lho, ayam kok teko meneng tengok-tengok ya kaliren, kadal ora gelem golek ya ora entuk pakan. Tapi nek sing makome tajrid ora lamat kok malah ceker ya totol pitik. Dadi ana di makom dewi-dewi, Pak. Iya, kita baca apa ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Minta cari Pak Mas Maksum ini. Minta penjelasan bagaimana hukumnya menerima uang dari calon-calon pemimpin supaya memilih beliau. Terima kasih, wassalam. Ya, itu masuk kategori subhat. Subhat itu dibilang haram ya halal, dibilang haram ya semi haram. Nah, kenapa? Kalau haram ya enggak mutlak.
Kenapa? Wong tidak orang ngerampok, orang nyopet, orang ngadet kok. Diwenehi. Tur yo ora njaluk kok dikeki diterke karepe dhewe. Ndak, mana ada dalil yang menyatakan pemberian itu haram. Pasti pemberian itu adalah halal. Tapi jangan lupa ini ada pesan khusus. Kowe sing asli tak kayak iki tak tuku suaramu. Itu kan ibarat jual beli. Kalau jual beli itu kan berarti kalau kita menerima uang maka kita harus memberi barang. Nah, barangnya yang dibeli adalah suara. Lah jenengan iki nampa duwite ora nyoblos berarti jenengan pedagang koplak. Lah piye wong duwite tok tompo barange kok ora tok wenehke. Lah itu menjadi haramnya di situ. Haramnya di situ. Ini ibarat jual beli. Nah, kalau Walaupun tidak ada ijab kabul. ya itu bahasa simbol wis ngerti to. Nyatane iku ora ana pilkada ya ora ana wong ngandum kok. Iya. Iya kan. Kok apik men to dengarian kowe. Ya apik wong 5 tahun pisan apike kok. Nah, kan tahu iki apike namung 5 tahun pisan. Oh, gitu ya. Nah, itu jadi subhan. Jadi ya halam lah. Diarani halal yo haram, diarani haram yo halal. Jadi halom. Halal campur haram. Iya. Ya, jadi kalau menerima seperti itu sebaiknya jangan dimakan. Engko ndak dadi penyakit, nanti kakek ning anak bojo mengko ndak kelakuannya dadi ora apik. Pokoke barang sing habis terpakai atau dibelikan sesuatu yang bermanfaat untuk umum saja. Pokoke lampu digawe lampu jalan, mbok menawa mengko kuwi sedekah mengko dadi bermanfaat. Ya gitu aja. Tukoke keran kono dipasangke ning masjid, keran sing bodol-bodol kae lah dibenekke. Lah kuwi mengko gemiline banyu sing sedekah ora entuk ganjaran, sampean sing nanjake ya padha entuk ganjaran. Untuk kehati-hatian kita daripada greget-gregeti wetenge kula jenengan sedaya. Kan resiko. Yo nek kuwi jebule halal mutlak. Lah nek jebule haram nyamari. Haram. Wong kuwi haram kan? Halal diarani halal ya halal wong ora ngerampok ora ngadet, ora nyopet diwenehi, tapi haram bang kuwi sing asli ana janji kok ora tau laksanake. Nah, makanya Nabi mengingatkan ya saitu ijtanibil harama fa inna man dakhala jawfahu luqmatun minal harami la yustajabu du'ahu arba'ina yauman. Said hati-hati kamu perutmu jangan kemasukan harta haram karena apa? Satu suap saja sak puluk. Itu kalau perut sudah kemasukan satu suap makanan haram itu 40 hari doanya tidak mustajabah. Kuwi nggih sak piring paling ora 10 puluk Pak sithik-sithik. Berarti rak 400 dino. 400 dino setahun luweh to Pak. Kuwi nggih sak piring dongane nganti nangis-nangis ya Rob drojosan loh ya ora mandi wong wetengmu kebak isi haram. Apa meneh nak nganti sak bagor lah tambah ra tambah. Gitu ya. Ya. Sekarang kita lanjutkan dari Muhammad Sapik, mahasiswa UIN Maliki Malang. Ya. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Masalah zakat ini. Nggih. Di Indonesia merupakan negara agraris yang mana hukum fikihnya menganut iman Asy-Syafi'i. Apakah boleh Yai apabila hasil pertanian boleh dizakatkan dengan metode zakat tijaroh, perspektif hukum Qardawi itu. Yang pertama itu. Yang kedua, apakah boleh Yai Basul Masail dijadikan rujukan? Terima kasih. Wassalam. Ya, Basul Masail dijadikan rujukan ya boleh-boleh saja. Memang itu adalah kumpulan dari para ulama yang membahas tentang masalah. Karena fikih itu kan berkembang, tidak jumut ya. Terus kemudian bagaimana apabila pertanian itu diniati seperti Syekh Yusuf Qardawi diyakati seperti zakat tijaroh. Karena sekarang kan juga istilahnya kan agrobisnis. Itu artinya adalah pertanian yang dibisniskan, bisnis yang berupa pertanian. Kalau menggunakan konsepnya Imam Syafi'i harus yang bisa disimpan sampai 1 tahun, biji yang kuat, harus sampai nisiop dan sebagainya. Nanti yang kena zakat hanya petani beras. Nanti petani mbako, ini akeh ra tau bayar zakat. Petani kangkung, petani bayam, petani macam-macam kol dan sebagainya nggak pernah zakat. Padahal itu agrobisnis. Ya boleh-boleh saja. Ya karena bahkan kalau imam kalau pakai Yusuf Qardawi kan cuma 2,5% dikiaskan dengan tijaroh. Tapi kalau Imam Malik malah enggak, ya tetap dengan mazru'ah tapi bagiannya 10. Karena misi orang zakat itu kan untuk membersihkan rizki dari yang haram. Lah ibange sing rizkine kotor namung petani beras. Lah apa nak petani kol, petani terong, petani kuwi terus resik ya ora to. Jadi tetap jadi selama itu tetap tumbuh dengan adanya air, maka tetap harus zakat.
10%. Tapi kalau dengan nyirami maka cukup 5% saja. Jadi monggo mau menggunakan Imam Malik, kalau Imam Malik ya paling tidak 5%. Karena rata-rata sekarang kan disirami semua, Pak. Oh, rata ada hujan toh, sekarang kan disirami. Bahkan dikasih peneduh dan sebagainya. Itu ongkosnya akan berat sehingga zakatnya diringankan. Tapi kalau pakai Yusuf Qaradawi lebih santai, lebih ringan. Kenapa? Sekarang ada muncul kalimat agrobisnis. Agrobisnis itu artinya adalah bisnis yang berupa pertanian. Nah itu makan nilainya ya nilai bisnisnya itu 2,5%. Jadi engko petani mbako, petani bayam, petani terong, kabeh ya tetap kena zakat ya. Iya. Ya, sekarang Kadir Bumi ya. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Nyuwun pirsa, kita kerja cari kesibukan untuk menyibukkan diri, menghindari dari hal-hal yang tidak baik. Tapi dibilang masih banyak gawean yang masih kurang sibuk. Gimana aja kalau ada seperti itu? Ya kalau kita itu kan kalau orang Islam yang baik itu adalah tarkuhu malayaknihi. Jadi tinggalkan saja apa yang tidak menghasilkan atau tidak berguna apa-apa. Jadi pekerjaan, aktivitas yang hanya sekedar membuang waktu, hindari saja. Tapi apabila dengan itu kita terhindar dari sesuatu yang buruk, itu juga berarti punya manfaat. Nah gitu. Tinimbang aku nak ning omah ndak ketemu kanca dawane grunekan kok luwung tak gawe nyambut gawe liyane ndak itu berarti bermanfaat. Atau nak perlu tak daripada aku gruneki tanggoku rak aku luwih apik nyetel TV atau nyetel radio ngrungokke ngaji. Lah itu namanya manfaat. Nah itu. Tapi kalau hanya kegiatan hanya semata-mata membuang waktu, apalagi sampai melupakan tugas yang lain, jatah ngurmati bojo ora kopenan, jatah ngurmati anak ora kopenan, malah tinggal melakukan kegiatan yang hanya buang-buang waktu dan buang-buang tenaga, apalagi tambah buang biaya. Wah, kuwi ya mesti jenengan ya dicap biayaan nih. Iya, mudah-mudahan tidak. Iya. Ya, terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan manfaat kita semua ya. Pendengar pemirsa, dimengerti bincang-bincang saya dengan Yai Ulil Albab Syekhun tentang surah Ali Imran 125. yakni memang kita harus kalau ingin sukses sabar, takwa. Ya itu kuncinya. Mudah-mudahan yang phone live, yang WA, SMS, mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita semuanya. Dan akhirnya saya akan terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas segala hal. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pacarku, oh pacarku.